Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Wijaya, NPM 205103001 dari akuntansi syariah kelas D semester 3. Di sini saya akan mereview hasil resume saya dari buku yang berjudul Pinjaman Kredit dalam Perspektif Islam yang ditulis oleh Ahmad Abdullah yang diterbitkan 20 Juni 2019. Tujuan penulisan ini untuk mengungkapkan sistem pengkreditan yang ada dan berlaku saat ini. Metode yang digunakan yaitu pengkajian terhadap Al-Quran dan hadis tentang riba beserta teori-teori pelarangannya. Dunia yang semakin modern seperti saat ini, kebutuhan suatu barang dalam kehidupan manusia semakin tak terbatas, menuntut setiap individu harus memilikinya. Pola konsumtif masyarakat modern seperti saat ini tidak diimbangi dengan pendapatan per kapita masing-masing individu. Oleh karena itu, diperbankan di Indonesia dan negara-negara lain, khususnya bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya atau non-bank, memberikan kemudahan kepada setiap elemen masyarakat dalam pembiayaan berupa pembelian barang dan peminjaman uang dalam bentuk kredit. Nah, apa sih kredit itu? Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak yang lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan dengan pemberian bunga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bunga? Menurut sebuah kamus, bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Lalu apa sih yang membedakan riba dan bunga? Nah, hal yang bisa membedakan riba dan bunga itu yaitu seperti kata Muhammad Hatta, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Mas Fukfan Izudi, menerangkan bahwa riba ada untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan bunga adalah pinjaman yang bersifat produktif. Berbicara mengenai bunga, nah, bunga bank ini maka tidak bisa lepas dari kata riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti tambahan atau kelebihan, yakni tambahan pembayaran atas uang pokok dan pinjaman. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa riba merupakan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang sedang bertransaksi. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang riba ialah Surat Ali Imran ayat 30. Dalam ungkapan yang lain, riba dipahami sebagai pembayaran utang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu. Itu dikutip oleh Muslim tahun 2005. Menurut Abu Zahra dan Rafiq Yunus al-Misri, riba dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, riba nasiah, yaitu riba yang terjadi pada utang piutang. Yang kedua yaitu riba nasyah dan fadl, atau riba yang terjadi pada jual beli. Lalu, apa hukum pengkreditan dalam Islam? Nah, Islam memandangnya menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh. Pendapat kedua mengharamkan. Sebenarnya tergantung. Kalau pinjam-meminjam itu dia ada bunga, itu nggak boleh. Sedangkan tapi kalau pinjam-meminjam itu nggak ada bunga, itu boleh. Nah, kredit ini hukum asalnya itu dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT. Hai orang yang beriman, apabila kamu berhubung amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Atau menuliskan itu dalam artian itu mencatat catatan itu tiap pembayaran kita itu. Itu dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis dapat simpulkan bahwa hukum dari kredit itu sendiri dibolehkan, tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Bila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka menjadi haram, sedangkan bila murni akad kredit yang syar'i, maka hukumnya halal, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Begitu saja review dari saya. Apabila ada kurangnya saya ucapkan salah, minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.